keinginan dalam hatiku tuh udah termasuk doa yang akan ditampung oleh Tuhan, nggak sih? Iya. Tanpa aku harus berdoa, ya Allah, aku pengen, ya Allah, kepada langit, aku ingin ini, ingin itu, cuma dalam hati aja. Jadi gini, Kang, Tuhan kan udah ngasih waktu tuh. Waktu itu kan tadi sempat saya bahas, waktu itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau waktu itu tak buat maksiat gitu, berarti aku menyia-nyiakan rezeki Allah. Ya, mengkufuri ya. Tepatnya begitu ya, mengkufuri nikmat. Jadi tidak mensyukuri apa waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dimanfaatkan untuk kebaikan, untuk membantu orang lain ya, yang kiranya lebih membantu daripada bermaksiat. Gitu. Oh, berarti kufur itu gak bersyukur ya, Kak? Ya, kufur itu tidak bersyukur. Ya, kalau orang kufur maka akan dilaknat oleh Allah. La in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalilnya begitu. Kalau aku bakal dilaknat iki yo. Aku bakal dilaknate langsung apa sok mben? Langsung pada saat aku hidup di dunia apa aku nanti hidup di akhirat? Ada yang di dunia, ada juga yang di akhirat. Biasanya laknat itu kalau saya cermati ya, itu terjadi mulai di dunia. Orang menciptakan neraka itu ya dari dunia itu sudah diciptakan. Berarti sistemnya karma lah, Kang. Iya, begitu. Jadi neraka itu kan ketidaktenangan, panas, terus ketidakbahagiaan. Maka dari sisi dari doa makan pun kita berdoa agar dihindarkan dari neraka kan gitu. Biar tidak selalu membuat kita menjadi orang yang serakah, orang yang harus berjuang dengan maksiat untuk mendapatkan makanan. Nah, dari situ kita berdoa agar tidak sengsara gitu. Oke kan. Neraka itu sengsara. Nah, kesengsaraan biasanya ya dari dunia itu sudah orang mengalami dari sisi apapun, misalkan kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Itu kok mengalami kendala atau kesengsaraan ya berarti dia itu balasan dari neraka. dosa dulu ya. Dosa dulu. Kang, terus kalau dia cara tetap bahagia terus ya, wah saya nggak pernah sengsara walaupun maksiat, ya nanti tunggu waktunya. Iya. Kang, caranya bersyukur itu gimana tuh? Bersyukur itu menyadari apa yang jarang kita sadari. Mulai dari menyadari nafas kita. Oh, aku masih bisa bernafas. Kita nikmati nafas itu. Maka dalam zikir kan kita menikmati lafal-lafal Allah atau kalimat-kalimat baik yang kita kemas agar diri kita menyadari kalimat itu. Dengan begitu kalimat itu masuk dalam diri kita sehingga kita bisa memperbesar kesadaran itu ke dalam diri kita. Mulai dari menyadari apa yang jarang kita sadari. Itu adalah cara bersyukur. Hasilnya apa? Nikmat. Coba Mas Erik sadari nafas. Selama ini pernah nggak bernafas disadari? Enggak, asal nafas aja, asal kedipan mata emang diikuti saja, hukum alam ya. Gitu. Nah, hukum alam ini sadari, maka dari Anda akan mengerti. Aku hari ini dikasih nafas. Aku berterima kasih. Ini ya proses Tuhan. kehidupan. Misalnya Anda makan, sadari makan. Saya makan nasi. Itu udah dalam bentuk syukur, itu sesimpel itu. Sesimpel itu, menyadari apa yang jarang. Serius aku nggak pernah berpikiran sampai ke situ loh. Orang-orang yang tidak bersyukur kan tidak menyadari apapun. Dia asal syukurnya alhamdulillah, alhamdulillah, lambene tok. Ya, ada hal-hal tertentu yang bener-bener bikin hidupnya ada dampak penting baru alhamdulillah. Itu pun alhamdulillah doang, tidak menyadari apa yang jarang kita sadari. Kalau kita menyadari, maka kita akan paham. Oh, saya dapat rezeki banyak. Alhamdulillah, saya sadari. Maka saya berpikir, oh ada sebagian rezeki yang harus saya infakkan, saya sedekahkan. Itu loh bukti bersyukur, hasil dari efek menyadari kesadaran diri. Kalau hanya lambe-lambe tok ya nggak akan terjadi pemahaman seperti itu. Wah, tampak syukur.
tapi kufur. Oh iya, Pak Iya kan? tapi kufur. Bener kan? Ide cemerlang itu. Berarti saya bisa ketemu Kang Rohim di sini nanya-nanya, itu bisa bersyukur dong. Oh aku ketemu Ya, Kang Rohim ini bisa terserah. nanya-nanya gitu ya. Mau Oh aku bersyukur atau dikasih enggak. Allah waktu lagi buat ketemu Kang Rohim gitu. Iya. Oh, iya dapat insight baru gitu. Kang, terus gini poinnya ini. Masalah rezeki yang kemarin saya bahas. Saya kan udah nggak ibadah, udah nggak gini, bukan udah nggak sih, belum gitu Kang, belum ada rasa ke situ. Habis itu, tapi pekerjaan saya Kang ya, saya itu jualan minuman keras, itu istilahnya apa sih kalau di bahasa Arab? Khomer gitu kan. Khomer. Dia yang memabukkan gitu. Saya order minuman seperti itu setiap malam. Bahkan dari situ itu saya rasa pemasukan saya tuh di situ Kang. Ya udahlah itu tak anggap oh ini rezeki dari Tuhan, aku bisa mencari nafkah di sini. Itu kira-kira nanti kedepannya gimana Kang? Ya sambil dirubah ya buat sisi bisnis lain yang secara baik, tahu artinya sesuatu yang diharamkan itu berbahaya. Homer kan diharamkan ya, jadi berbahaya, maka jangan buat efek bahaya kepada orang lain. Ini sementara ya, sambil, karena saya tidak bisa memaksakan untuk langsung berubah 100%. Iya juga sih. Itu terserah kamu, namun carilah jalan yang baik. Jadi pelan-pelan Anda rancang. Mungkin ngurangin alkoholnya dikit di minumannya gitu. Bisa kan Kang? Dikit-dikit. Selama itu memabukkan kan haram ya. Jadi kalau ada unsur-unsur yang bisa memabukkan maka haram. Jadi tolong dirubah polanya, dirubah usahanya, dan mencari tempat yang baik dan selalu menebar kebaikan. Emang sih Kang, ketika saya dagang seperti itu ya, waduh kalau laris tuh laris banget, tapi cepat habis. Ya, Itu emang kayak gitu ya sistemnya dari rezeki dari yang rezeki yang kurang baik itu efeknya begitu. Karena ada nafsu, emosi yang tidak didasari dengan iman. Jadi kita hanya menuruti nafsu gitu. Dan ketika tidak didasari dengan iman, maka setan itu masuk dalam nafsu itu, sehingga membuat Anda selalu serakah, terus kemudian boros, semena-mena, sombong, sok-sokan, sehingga sifat-sifat itu membuat Anda banyak keluar uang. udah saya berdosa buat ituan, minuman itu, terus bikin orang-orang minum itu, double ya Kang dosanya. Jadi makin seret Ya, nanti ke depannya dosa rezekinya. apapun ketika Anda tobat dengan sungguh-sungguh, insya Allah Tuhan mengampuni. Gitu ya. Yang hubungannya dengan Tuhan, minta maaflah pada Tuhan, baca istighfar yang banyak. Hubungannya dengan manusia, mintalah maaf kepada manusia, temui mereka. Hubungannya dengan diri sendiri, ya perbaiki diri sendiri. Gitu. Jadi emang perlahan harus ngubah usahanya ya Kang, biar Biar rezekinya. sesuai jalan Tuhan. Oke. Udah Kang. Ada yang lain? Mungkin topik soal kerezekian dan ibadah saya, gimana cara dapat rezekinya itu sampai sini. Dasari diri dalam mencari rezeki adalah dengan keimanan, keilmuan, dan action yang baik, ya, usaha yang baik, ikhtiar yang baik. Dan tiga itu ketika Anda benar-benar fokus dalam ranah Tuhan, dalam ranah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hasilnya akan baik dan membawa manfaat untuk banyak orang. Gitu ya. Ya, Mungkin udah. ada yang nyangkal, oh lah, yang nggak beriman, tidak Islam, tapi kok bisa bermanfaat ke banyak orang. Ya dia punya iman dengan kepercayaan sendiri. Gitu. Jadi iman, ilmu, dan amal itu yang harus diikhtiari, diilmoni, dan diimani dengan baik. Gitu ya. Iya. Jika tiga itu dilaksanakan dengan baik, insya Allah hasilnya luar biasa, hasilnya berlimpah, hidup bahagia dan bahagia. Gitu ya. Saya berterima kasih dulu sama Kang Rohim atas waktunya. Saya bisa nanya-nanya banyak. Mungkin nanti kalau ada waktu saya bisa nanya-nanya lagi soal topik lain. Oh siap. Ya. Jadi
Ya. Datang saja ke sini main-main. Oh iya, ke saung Kang Rohim ini. Ya udah Kang Rohim, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan dan insight masukan-masukan itu mungkin bisa perlahan saya perbaiki di mana yang salah dan mungkin bisa minta bimbingan Kang Rohim Insya Allah. tentang hal-hal yang saya rasa loh ini kok salah, ini kok kurang bener atau gimana. Ya, sampai di situ terima kasih banyak. Sama-sama Mas Erik. Udah mungkin tanya-tanya soal kerezekian ini bagaimana hubungan saya dengan Tuhan, saya udah nanya ke Kang Rohim dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.